Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi keempat yang akan diisi oleh Mas Syifaul. Nah, kali ini moderator kita adalah Kak Dewi Sinta kembali yang tadi telah memoderatori juga Mas Syifaul ya tadi. Yang telah memoderatori sebelumnya. Oke, karena mungkin udah kenalan ya dengan Kak Dewi Sinta, maka langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih MC. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan teman-teman semua? Ya, karena semakin sore kita mulai ke praktek ya. Kita memasuki sesi terakhir dari serangkaian. Sebentar. Kita memasuki sesi terakhir dari serangkaian materi pelatihan jurnalistik kali ini, yaitu sesi praktek dan pengalaman menjalani reportase bencana. Sudah hadir bersama kita Mas Syifaul. Apakah sudah bergabung, Mas? Sudah. Oh iya. Tadi ada saran juga dari Mas. Sekarang kita praktek ya, Mas. Praktek terkait peliputan jurnalisme bencana. Silakan, Mas. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Kayaknya materi jurnalisme bencana 3 kali tadi sudah sangat lengkap. Sudah penuh. Kalau misalnya botol isi air sudah penuh-penuh itu materinya. Tetapi itu tidak akan bermanfaat apabila hanya dijadikan ya sebagai ilmu saja. Alangkah lebih baik jika kita mempraktekkan itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam kegiatan jurnalisme. Pada sesi pagi tadi saya sudah menyampaikan pada Anda, paling tidak ketika Anda mendengarkan Mas Ikhwan atau saya atau sedang istirahat, pikiran kita langsung berputar-putar kemana mau membuat apa. Itu otomatis. Jadi kalau misalnya wartawan setelah selesai liputan, kemudian pulang naik sepeda motor misalnya, ketika dia naik sepeda motor untuk pulang, dalam pikirannya selalu berpikir, saya akan mengambil angle yang mana ya, yang patut untuk dijadikan lead, kira-kira bagian apa? Ada kalimat dari narasumber atau fakta-fakta menarik yang bisa bikin pembaca akan tertarik membaca atau enggak? Atau saya akan pakai judul apa? Secara otomatis seperti itu. Jadi itu otomatis. Lah, harapan saya pada waktu Anda mengikuti sesi tadi, Anda sudah memiliki gagasan. Kira-kira saya mau ngapain? Saya mau nulis tentang apa? Kira-kira isu jurnalisme bencana yang menarik apa? Dan pada sesi ini, kita nggak akan lama-lama, hanya sekitar 1 jam. Kita akan diskusi. Saya tidak punya materi, saya akan mendengarkan, saya akan berdiskusi dengan kawan-kawan. Masing-masing bisa menyampaikan rencananya. Anda pertama menyampaikan topiknya apa. Kemudian sampaikan juga dalam 1-2 kalimat atau 1 alinea tentang perincian dari topik itu kayak apa sih, angle-nya kayak apa, narasumbernya siapa kalau misalnya ada, kemudian
bahannya dari mana Anda dapatkan, dan sebagainya. Tidak usah panjang-panjang. Nah, kemudian itu akan kita diskusikan. Yang lain akan memberikan masukan, akan memberikan kritikan, tapi bukan bully ya, nah, paling kritikan dan masukan saja. Dan itu untuk perbaikan topik yang Anda bikin. Kemudian kalau misalnya sudah selesai acara ini, Anda bisa melakukan eksekusi. Misalnya Anda mengambil tema soal COVID-19, itu tema. Tetapi COVID-19 itu sangat panjang, sangat luas, macam-macam. Maka harus di breakdown lagi menjadi topik. Topikmu angle-nya nanti bisa lebih spesifik, misalnya kelelahan nakes, atau bagaimana penanganan COVID-19 pada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu, kan sangat spesifik. Kemudian kita mengambil perspektif tentang vaksin untuk orang-orang ODGJ, misalnya kayak gitu. Itu juga menarik. Jadi kawan-kawan, ketika kita melakukan peliputan, biasanya teman-teman wartawan itu selalu dikasih kasih pesan. Coba cari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, sesuatu yang agak-agak orang umum, istilah Jawanya kayak gitu. Iki orang umum, menarik, unik, baru, bermanfaat, nah, kayak gitu. Nah, berarti Anda harus cari topik yang seperti itu. Oke gitu ya, kawan-kawan ya. Teknisnya silahkan siapa yang mau menyampaikan duluan, saya nggak usah meminta sih kalau bisa. Jadi ini cari dari teman-teman yang sudah punya ide, bisa lebih awal, kemudian bisa on cam dan bisa menyampaikan secara lisan. Mic-nya dibuka. Oke, nggak usah panjang-panjang, yang singkat-singkat saja. Mau bikin kayak apa? Karena masing-masing tidak bisa itu ya, tidak bisa share screen ya. Kok hanya beberapa saja kan, tidak semuanya. Kohos gimana Mbak? Oke, baik. Coba kita lihat ya, apakah sudah Bisa ada kan? yang... Kohos semuanya. Kok saya pernah ikut Zoom itu, kohos semuanya itu. Ya. Baik, dari peserta, apakah ada yang ingin terlebih dahulu? Ya. Untuk menceritakan. Silakan. Iya. Siapa yang mau jadi sukarelawan pertama? Nanti kita akan diskusi. Silakan, boleh langsung raise hand atau open mic-nya aja langsung. Temanya bebas, yang dekat dengan lingkungan kita saja. Aisyah atau siapa? Oh, bukan Resen ya, saya kira Resen. Ternyata ada yang mau ngawali? Ayo, siapa yang mau coba? Kayaknya harus ditunjuk ini Dewi. Kalau misalnya nggak ada yang mau mengawali. Atau kita tunjuk aja ya, Mas? Dewi sekarang pertama kali tunjuk siapa kira-kira? Oh, saya milih ya. Oke. Saya milih ke Husnul Khotimah. Tadi saya lihat ada Mbak Husnul Khotimah. Oke, ini Husnul Khotimah malah mengawali ya, harusnya mengakhiri harusnya. Ya, saya akhir aja. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah mengakhiri kalau langsung akhir saja. Nggak apa-apa, ini menarik Husnul Khotimah tapi awal. Di awal, ya. Nggak apa-apa, Mbak. Silakan Mbak, Husnul Khotimah. Ini Pak, saya tuh sebelumnya kan pernah dapat tugas juga dari
Pak Irawan gitu meliput soal COVID. Nah, di situ kan saya mewawancarai salah satu yang bertugas memakamkan. Dari situ saya dapat cerita kalau ada banyak juga yang meninggal ketika isoman gitu. Nah, itu sih Pak yang fakta yang menurut saya gimana ya, mereka tuh lagi isolasi mandiri tiba-tiba meninggal tanpa sempat dibawa ke rumah sakit gitu. Cuma saya pikir angle ini emang baru-baru ini juga banyak diangkat media sih Pak. Jadi kayak ya udah banyak yang liput aja, nggak baru gitu. Saya baru mikirnya ke situ. Kira-kira kalau demikian, Anda melakukan wawancara atau melakukan reportasenya gimana? Wawancara atau gimana? Nah gitu kan karena ini korbannya meninggal karena isoman, otomatis kan kita nggak bisa mewawancarai korbannya. Mungkin itu tuh bisa dari kayak ya itu tadi satgas yang ngurusin yang menjemput mayit jenazahnya itu, atau dari tetangganya kan bisa tuh siapa yang pertama kali, pokoknya kan tetangganya lebih tahu gitu kapan dia kena atau kapan dia ketahuan meninggalnya gitu, atau juga dari kerabat-kerabatnya, kayaknya sih gitu Pak. Tapi kalau benar-benar mau diliput ya Pak, saya pikir susah juga Pak akses untuk ke situnya gitu, karena ya saya nggak kenal gitu Pak, dan rada jauh juga. Terus kalau ngechat berarti perantaranya harus dari satgas yang saya wawancara itu, terus dari dia baru ke keluarganya mungkin, sementara belum tentu bisa gitu loh Pak. Gimana ya? Gitu Pak, kayaknya susah gitu. Nggak ada yang apa ya tidak memungkinkan. Saya kira semua memungkinkan. Tapi pertanyaan saya ya terkait dengan apa namanya jurnalisme bencana. Kira-kira karena ini sangat-sangat berisiko ya. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan agar ketika Anda melakukan reportase itu aman? Gimana caranya? Lewat online Pak. Lewat Paling online ya? iya WhatsApp. Iya paling WhatsApp sih Pak, atau aplikasi lain gitu. Ya, itu yang memungkinkan. Tapi menarik. Sekarang lagi ramai, sedang jadi sorotan media juga tentang isoman, warga isoman yang meninggal karena tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau ketika dibawa ke rumah sakitnya sudah penuh, ditolak-tolak. Kemarin kulit saya meninggal. Satu rumah sakit tolak, rumah sakit kedua tolak, rumah sakit ketiga baru sampai UGD sudah meninggal. Kayak gitu banyak sekali yang kayak gitu karena rumah sakit penuh dan isoman itu sebenarnya kata sifat atau kata benda ya. Isoman, manusia yang sedang melakukan isolasi, isoman ya gitu kan. Nah, berarti isoman ini biasanya tidak mendapatkan akses kesehatan, walaupun sekarang sudah ada telemedicine ya gitu. Nah, itu menarik. Anda bisa mengembangkan itu. Tetapi ya lebih menarik lagi apabila pendapat narasumber Anda bukan cuma berasal dari tadi yang awal tadi apa? Petugas pemakaman jenazah ya. Petugas pemakaman. Saya kira malah lebih dekat sama keluarga, sama tetangga yang memantau, yang mengetahui tentang masalah itu. Itu akan sangat menarik. Dan alangkah lebih menarik lagi apabila Anda memiliki beberapa kasus, beberapa contoh si A, si B, si C, si D, dan banyak lagi tentang bagaimana cerita mereka isoman, kemudian ketika mengalami situasi yang berat, sudah nggak tertolong. Itu akan menjadi tulisan yang sangat dahsyat. Orang bisa membuka mata. Ini loh situasinya. Bahwa banyak orang yang isolasi mandiri tidak mendapatkan akses kesehatan, rumah sakit. Karena rumah sakit sudah kolaps kayak gitu.
Ada komentar lain dari teman-teman untuk Husnul Khotimah? Atau pertanyaan? Boleh. Saya cerita lagi aja, Pak. Ya, jadi saya jelasin gimana ya. Kan saya kalau bisa wawancara itu kan jadi ya, oh keadaannya kayak gini gitu. Terus di sisi lain tuh, saya tuh ada grup WhatsApp gitu, dan di situ tuh mereka masih kayak yang meremehkan gitu ya, masih nggak percaya corona gitu, Pak. Kayak jadi tuh kayak, oh di satu sisi tuh ada orang-orang yang sampai kelelahan, tapi di sisi lain tuh masih ada yang kayak nggak percaya, tuh kayak masih meremehkan ini bagi konspirasi dan sebagainya gitu, Pak. Saya tuh jadi mikir gitu, ini kok bisa kayak gini gitu, mau diangkat kayak gitu bisa nggak? Bisa Gimana ya? banget. Soal hoax, saya sering menyebutnya hoax ya, bukan hoax. Hoax karena sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hoax itu banyak, soal hoax COVID, kemudian orang yang tidak percaya dan percaya pada teori konspirasi itu bisa. Tetapi eman-eman apabila itu digabung dengan tulisan rencana Anda soal isoman meninggal itu. Dua hal yang sama-sama temanya COVID, tapi perspektif beda, angle-nya beda, topiknya berbeda. Itu bisa ditulis sendiri, menjadi tema sendiri tentang hoax COVID, hoax vaksin, orang yang ngeyel karena agama, orang yang percaya pada teori konspirasi, ya itu bisa ditulis sendiri juga. Menarik memang, dan itu tetap relevan dengan situasi sekarang karena masih banyak orang yang seperti itu. Gitu. Yang lain ada komentar nggak? Ada pertanyaan dari Aisyah. Kalau untuk wawancara online gitu kan susah ya Pak mendekati narasumber dengan cuma chat, apalagi keluarga gitu kan masih trauma dan sedih sehabis kehilangan almarhum saat sedang isolasi mandiri. Apakah ada solusinya? Ya alternatifnya memang kita telepon. Kalau misalnya video call bisa, itu lebih baik. Kalau ada video call artinya kita bisa lihat bagaimana dia apa namanya, wajahnya masih sembab, kita bisa deskripsikan. Ingat kawan-kawan, dalam jurnalisme itu bukan wawancara sebagai sesuatu yang utama, ya. Tetapi apa? Bukan wawancara yang utama ketika reportase. Yang utama apa? Ada yang mau memberikan komentar? Yang utama. Aisyah? Yang utama apa Aisyah? Ayo, yang mau? Jadi, reportase itu ada 3. Pertama, dan yang paling utama, itu adalah observasi. Observasi itu menggunakan mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, tangan kita, untuk menggambarkan sesuatu. Itu yang paling utama. Makomnya, kalau dalam agama ya, di UIN mesti tahu ya, makomnya tertinggi adalah observasi. Baru ketika observasi sudah mentok, sudah nggak bisa lagi kita cari bahan informasi melalui observasi, baru melalui wawancara. Saya misalnya mau menggambarkan Nur Fadilah, jilbaban, pakai kacamata, kemudian pakai masker hitam, kemudian sering apa namanya, menyampaikan pantun, nah saya gitu kan. Itu kegambaran yang kita lihat dari apa namanya, mata kita, telinga kita, atau ketika kita salaman tangannya halus, bisa kita rasakan. Itu yang bisa kita gambarkan. Tetapi saya nggak bisa menggambarkan dia dengan menulis tentang tanggal lahir. Tanggal lahir dia hanya bisa saya dapatkan dengan cara saya harus melakukan wawancara. Peristiwa pun dengan demikian. Jadi kayak gitu. Pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga riset. Oh, saya akan riset Nur Fadilah, Instagramnya. Saya kulik di Instagram,
Twitter dan sebagainya. Oh, dia ternyata suka ini, suka itu. Lah, kemudian bahan dari riset, bahan wawancara dan observasi itu Anda gabung jadi satu. Nah, kembali ke masalah tadi. Demi keamanan, kita tentu saja tidak bisa ke rumah orang yang baru meninggal, karena rumah itu kan masih bisa jadi ada sisa virus dan sebagainya. Kita lebih aman dari rumah, wawancara, kalau bisa video call. Coba cari orang terdekat yang menunggui atau yang merawat dari pasien yang meninggal itu. Yang memungkinkan hanya itu. Kalau Anda melakukan wawancara dengan orang yang sudah meninggal, ya nggak mungkin. Wawancara imajiner, itu nggak mungkin lagi kan, hanya gambaran saja. Tapi orang yang terdekat. Orang yang terakhir ketika bertemu, misalnya kayak gitu. Oke, gitu. Bagaimana Mbak Husnul? Apakah sudah jelas atau masih bingung juga? Biar dapat masukan dari teman-teman yang lain juga. Teman-teman silakan. Kalau mau memberikan masukan untuk Husnul Khatimah. Oke. Iya, Pak. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Karena waktu balas kita nanti masih banyak. Saya minta minta pada Husnul Khotimah untuk menunjuk temannya dong, nah, biar gampang sekalian. Karena kalau misalnya sendiri, tunjuk saya aja Husnul Khotimah. Apa? Ya itu Mbak Aisyah, silakan. Saudara Aisyah. Oke, silakan Aisyah. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aulia, kadang dipanggil Aisyah juga. Hari ini saya ingin berbagi mencoba berdiskusi tentang usulan tulisan. Saya kepikiran untuk bikin tulisan soal bahasanya mungkin hidup kedua setelah COVID gitu misal. Sekarang kan banyak narasi-narasi penggambaran seolah-olah COVID itu menyeramkan, akhir segala-galanya ketika kita kena COVID, ya sudah dunia berakhir dan semuanya sudah selesai gitu. Nah, saya ingin mencoba menuliskan sesuatu yang gimana ya? Sebenarnya COVID itu adalah fase kehidupan yang kalau sudah itu selesai ada fase lain dan itu nggak apa-apa gitu. Ketika kita kena COVID, ya sudah nggak apa-apa. Itu hal biasa ya, kalau meninggal berarti ya nggak apa-apa gitu. Atau hal-hal yang lebih menenangkan daripada itu semenyeramkan. Saya ingin mengangkat hal seperti itu gitu. Nah, mungkin untuk wawancara dan segala macamnya, mungkin saya ingin bertanya kepada narasumber orang yang pernah COVID dan dan bagaimana mereka menjalani hidup setelah itu gitu. Mungkin itu sih Pak yang sekarang saya kepikiran, saya bentuk tulisan pasca bencana, bagaimana mereka hidup optimisme setelah itu gitu Pak. Mungkin mohon saran dan masukan dari teman-teman yang lain juga. Itu pasca COVID ya, menarik itu. Itu bisa menjadi kehidupan kedua. Ada disertasi pasca jihad, dosen UGM teman saya itu menulis disertasi tentang kehidupan Muslim pasca jihad kayak gitu. Menarik. Kalau misalnya itu ditulis, kemudian tulisannya itu menarik, saya yakin tulisan Aisyah tadi akan di-share dan dibagikan di berbagai platform, terutama di media sosial maupun di grup WA. Karena apa? Model-model tulisan seperti itu sangat banyak dan orang akan suka membagikan informasi seperti itu kepada orang lain. Oh, ini pengalaman dari si A yang menjadi penyintas COVID. Bagaimana dia cerita tentang beratnya sesak dadanya, kemudian apa yang dilakukan ketika dia mengalami serangan kayak gitu, kemudian apa yang harus dilakukan setiap pagi sampai malam hari kayak gitu. Yang harus dilakukan apa? Itu akan jadi semacam guidance bagi orang-orang yang sehat, yang belum kena ya. Oh, biar saya nanti aman dan bisa melewati COVID dengan baik, maka saya bisa mengambil ibroh dari
tulisan itu. Menarik itu. Nah, kalau bisa jangan hanya satu narasumbernya ya, tapi beberapa, dan ceritanya bisa lebih lengkap. Cerita lengkap itu bisa menggambarkan apa yang dilakukan oleh pasien COVID yang mengalami isolasi mandiri atau di rumah sakit, apa yang dilakukan. Anda coba membaca, tapi di Facebook. Anda masih punya akun Facebook ya? Saya coba ya, lihat akunnya. Dian Fatwa. Dian Fatwa adalah dia mantan wartawan ABC Australia. Kemudian dia di Jakarta. Dia putri dari AM Fatwa. AM Fatwa itu tokoh Islam di Jakarta, sudah meninggal. Dia sudah 2 kali menjadi pasien COVID. Dan day to day dia cerita melalui Facebook apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, kemudian cara penanganannya dan sebagainya. Dan tulisannya panjang-panjang. Coba Anda, Aisyah, nanti bisa cari akun di Facebook, dan dia pakai Facebook ya, Dian Fatwa, Dian Islamiati Fatwa lengkapnya. Itu menarik. Nah, kalau misalnya seperti itu, tulisan-tulisan kayak gitu biasanya di-share ke medsos. Di-share juga di grup-grup WA dan sebagainya. Orang akan tertarik membaca tulisan kayak gitu. Oke, gitu Aisyah. Ada yang lain memberikan masukan atau pertanyaan pada Aisyah? Dan itu jadi tulisan barangkali dari teman-teman. Tulisan apa namanya? Yang optimis ya. Nah, bahwa COVID bukan segalanya. Dapat COVID adalah ya hanya ya pengalaman saja. Di endorse COVID kayak gitu. Iya, Pak. Oke, makasih Aisyah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, tanggapan dari teman-teman, bisa pilih temannya lagi Aisyah. Iya. Oh iya Pak, baik, saya akan pilih teman. Siapa ya? Sebentar Pak, saya cari yang putra aja. Ada Mas Aji Bintang. Mas Aji mungkin Pak. Silakan Aji Bintang. Halo Aji. Iya Pak. Ya, silakan. Bisa sharing dengan teman-teman. Rencana Anda gimana? Saya dari tadi masih ngikutin aja, belum spesifik kepikiran tentang mau nulis apa. Cuma mungkin sejauh ini karena di lingkungan saya itu masih, maksudnya kayak di tongkrongan saya sama teman-teman tuh masih suka banget ngebahas soal vaksin gitu loh. Yang ada yang takut sama vaksin, ada yang pro vaksin, yang kayak gitulah. Mungkin saya masih kepikiran buat mungkin perlu saya kalau mau dijadiin tulisan mungkin saya akan mengangkat soal itu sih. Bagaimana orang-orang itu ada yang kok bisa ada yang takut vaksin karena mungkin karena banyak juga berita yang beredar bahwa habis vaksin itu sakit yang lama banget, bahkan ada juga yang sampai meninggal gitu sih. Mungkin itu sih Pak. Soalnya saya belum kepikiran juga secara detail nanti mau kalau mau nulis soal apa gitu. Aji, rumahnya mana Ci? Baik Pak, gimana? Rumahmu mana? Suaranya. Oh, saya Banyuwangi Pak, Jawa Timur. Oke. Ada sesuatu yang menarik nggak dari masyarakat Banyuwangi? Apa ya? Saya juga mikir itu sih soal tadi yang siapa ya Pak yang ngejelasin soal mitigasi bencana tadi. Saya juga sempat mikir juga di lingkungan saya itu apa ya yang masyarakat lokal Banyuwangi yang mitigasi bencana khas orang-orang Banyuwangi yang
suku Osing gitu. Saya kepikiran yang kayak gitu juga apa ya, belum nemu. Maksudnya selama ini belum menemukan yang misalkan mitigasi bencananya orang-orang asli Banyuwangi itu gimana sih? Soalnya kan juga masuk daerah yang rawan bencana juga mungkin kan gitu. Belum nemu gitu sih, Pak. Ya, apa namanya? Pernah tahu tentang perusahaan tambang emas di Banyuwangi? Oh iya, tahu Pak. Di Gunung Yang di Tumpang Tumpang Pitu. Pitu itu. Tumpang Pitu. Tahu nggak? Ya, Gunung Tumpang Pitu. Ya, itu kan warga menolak tambang, ya kan? Iya benar Pak. Kenapa? Itu nggak diambil itu. Menarik itu. Bagaimana tambang memberikan dampak negatif bagi lingkungan, kemudian warga menolak. Tetapi pemerintah dan investor tentu saja jalan terus. Gubernur juga terus mendukung proyek itu. Itu menarik kalau misalnya kita analisis menggunakan perspektif jurnalisme bencana, bagaimana proyek itu, tambang itu akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan, bisa berpotensi menyebabkan bencana. Nah itu bisa juga. Gimana? Mau punya rencana apa? Kalau Tumpang itu jauh nggak dari tempat? Kalau dari rumah saya lumayan jauh sih Pak. Cuma kayaknya menarik juga sih kalau misalkan bikin reportase tentang Tumpang gitu. Berarti modelnya nanti kita saya ngewawancara misal masyarakat sekitar atau pekerja tambang gitu ya Pak ya? Ya, betul. Terutama masyarakat yang utama, kemudian kadang-kala ya tidak sekedar masyarakat ya, tapi juga pendamping. Ada ahli lingkungan, LSM yang mendampingi, dan mereka bisa menceritakan secara sains, bukan sekedar pokoknya tolak, enggak. Tapi coba Anda gambarkan secara sains, alasan-alasan kenapa mereka menolak tambang emas itu. Oh, karena ini lahan, ini hutan apa ya yang harus dijaga. Kemudian di masyarakat ada keyakinan bahwa hutan adat ini tidak boleh dirambah dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu diungkap, itu akan menarik jadi tulisan yang keren apabila Anda menyampaikan tentang apa ya, kearifan lokal di masyarakat Banyuwangi, di Tumpang Pitu yang kemudian menjaga hutannya, termasuk menjaga hutan dari rambahan tambang emas itu. Kemudian siapa yang berada di balik tambang itu? Pengusahanya siapa? Ternyata pengusaha-pengusaha Jakarta juga, elit-elit juga kayak gitu. Itu menarik. Bisa itu. Kalau misalnya Anda bisa melakukan eksekusi itu, wah jadi tulisan yang menarik. Mungkin gini, Aji perlu membaca tulisan-tulisan lain sejenis itu di portal atau di sumber lain tentang kehidupan apa ya, warga yang menolak tambang. Bisa dicontoh modelnya kayak gitu. Misal reportase serupa di tempat pembangunan tambang yang lain gitu ya Pak ya? Ya, saya yakin banyak juga di Semarang misalnya, di Pati, nah kayak gitu kan. Anda coba cari modelnya kayak apa. Di mana? Di Sumatera, di Sulawesi kalau ada, coba model-modelnya. Anda bisa mencontoh model itu. Kemudian Anda praktekkan di Banyuwangi. Menarik. Ini Pak, sudah ada yang bertanya di kolom chat. Oke. Saya bacakan gimana Pak? Ya, saya udah baca ini. Nah. Oh udah, ya udah, boleh langsung dijawab Pak. Oke, dari Aulia tentang orang yang takut vaksin. Bisa juga. Jadi selama ini kan orang takut divaksin itu ada dua. Pertama karena memang takut, jadi dia dari kecil tidak pernah disuntik,
walaupun dia tentara, walaupun polisi, seperti yang kita lihat di video-video lucu-lucu itu, ternyata walaupun badannya kekar, mereka takut disuntik. Tapi ada juga yang tidak mau disuntik vaksin karena keyakinan vaksinnya belum ada sertifikasi halal, misalnya, oh itu isinya vaksinnya mengandung babi, atau vaksinnya karena dari Cina, dan sebagainya. Bisa jadi kayak gitu. Lah, coba Anda ulik tentang itu, menarik. Misalnya, kita nggak usah membahas soal orang yang menolak vaksin karena ideologi ya, anti vaksin. Tapi kita wawancara, kok kenapa sih orang takut disuntik kemudian jadi bahan bercandaan? Kayak gitu kan? Ya kan? Jadi bahan bercandaan, bahkan di video, kemudian videonya di-share kemana-mana. Malu kan? Nah, sekarang Anda mencoba menggambarkan kenapa orang takut disuntik, ya, termasuk suntik vaksin itu. Alasannya apa? Badannya keker, dia ada yang tentara, ada yang polisi, tapi begitu lihat jarum suntik yang kecil itu langsung diceng, kayak gitu kan? Coba Anda gambarkan. Alasannya apa? Mereka nggak pernah diwawancarai, masalahnya kayak gitu. Itu malah menarik, sebuah perspektif yang menarik. Kawan-kawan, ada beberapa media yang menyajikan sebuah topik dengan cara yang berbeda. Ada portal Vice.com. Itu sebenarnya dari luar negeri, tapi versi Indonesianya ada. Vice, silakan nanti Anda membukanya. Vice.com. Ada yang versi Indonesia. Dia menulis hal-hal yang sangat berbeda dengan yang mainstream. Misalnya soal ini, misalnya kayak gini. Orang-orang yang takut disuntik itu diwawancarai semua, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian biar dia bercerita, kenapa sih dia takut disuntik? Itu dari dulu memang, atau dia punya trauma dulu waktu kecil disuntik, kemudian berdarah, kemudian jadi trauma. Lah, cerita-cerita itu akan sangat menarik apabila digambarkan, dideskripsikan secara detail. Kenapa takut disuntik? Itu kan tidak non mainstream ya, out of the box ya, gitu kan, bahkan di luar kotak kayak gitu kan. Menarik untuk ditulis. Atau Anda menulis tentang orang-orang yang menolak vaksin karena ideologi, boleh saja Anda sampaikan. Cuman kalau misalnya mereka menganggap masih misalnya karena babi atau belum halal dan sebagainya, ya berarti kita harus sekalian melakukan edukasi pada mereka bahwa ini sudah dapat lampu hijau dari MUI, di mana-mana dipakai, di Arab Saudi juga pakai dan sebagainya. Itu. Gitu Mbak Aulia. Bagaimana Mbak Aulia Rahma? Sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke ya, kita lanjutkan. Tadi terakhir Aji ya. Aji, silakan bisa tunjuk teman Anda. Saya atau bebas. Baik Pak, bentar. Apa ya? Ayo Mas Aji mau. Mbak Aulia Rahmah deh. Aulia Rahmah, barusan ngechat langsung dimintai. Silakan Aulia. Apa kamu juga akan menulis tentang yang takut divaksin juga? Halo Aulia. Halo Mbak Aulia.
Kayaknya ada trouble dengan. Mungkin ada kendala Pak, ada kendala sinyal. Oke, Aji, yang lain silakan. Masuk Mas Sifaul. Oh ini ya. Panitia, Mas. Oke. Siap, cuma mau nyampaikan nanti kita panitia menyediakan form setelah usul-usul ini disampaikan, nanti silakan mengisi form yang berisi nama, name, kemudian usulan, kemudian rencana narasumber dan gambaran peliputan bagaimana seperti itu. Itu Oke. bisa ya Mas? Jadi, Bisa. Ya, setelah ini malah, nanti kita bagikan form. malah lebih apa namanya terstruktur ya. Nanti masing-masing menulis mengisi form, tapi yang ini untuk eksplorasi gitu ya. Iya betul. Oke. Nanti kalau boleh yang pemateri itu kita masukkan ke grup peserta sehingga nanti kalau ada konsultasi via chat bisa di situ. 1 minggu lah buat nanti mengganggu Mas Sifaul dan kawan-kawan. Oke, siap. Terima kasih Mas Sifaul. Ya. Oke, itu Aulia Rahma sudah bergabung. Tadi katanya keluar. Aulia, tadi Anda dipilih oleh Aji untuk sharing. Silakan. Kayaknya keluar lagi ya. Ji, pilih yang lain Ji, selain Aulia. Oke Pak, bentar, siapa ya? Febri deh. Ada nggak ya orangnya? Febri Aldiansyah. Febri. Oh iya. Ya Pak. Ya, silakan sharing kepada teman-teman rencana Anda. Bentar. Silakan Febri. Silakan Mas Febri. Ya, maaf. Tadi saya kurang dengar gitu Pak. Soalnya lagi di luar juga. Ini gimana ya? Gimana tadi Pak itunya? Maksudnya? Apa yang akan Anda lakukan? Topik yang akan Anda bikin apa? Mungkin ya isu seputar COVID juga sih Pak, dekat lingkungan tempat tinggal saya gitu. Di mana Anda tinggal? Saya tinggalnya aslinya dari Aceh, tapi sekarang saya udah di Jogja, di masih gitu. Jadi cuman saya mau ngebandingin aja gitu Pak, antara kan kalau misalnya di tempat tinggal saya gitu di Aceh maksudnya di tempat asal saya itu orang-orangnya belum terlalu gimana ya, karena juga mungkin kasus COVID di sana nggak setinggi di Jawa gitu ya. Jadi menurut saya juga untuk saya mau mikirnya biasanya orang-orang di sana pun masih agak sedikit awam dengan pentingnya kita pakai vaksin gitu. Jadi dengan perilaku masyarakat yang di Jawa itu sendiri. Jadi mungkin ya saya mikirnya akan ngebuat sedikit perbandingan gitu antara teman-teman saya yang di perilaku teman-teman saya yang seumuran yang ada di Aceh dengan yang seumuran yang ada di Jawa gitu Pak gitu. Oke, bisa juga perilaku ngopinya ya di warung kopinya ya. Iya. Anak muda di Aceh ngopi, kalau di Jogja anak mudanya ngapain? Di kafe. Terus beda nggak soal perilaku menyikapi COVID kayak gitu? Bisa juga. Narasumbernya nanti siapa? Anak-anak muda juga. Iya, teman-teman kuliah gitu Pak, teman-teman sekolah juga sih. Oke. Ya. Oke, terima kasih Febri. Bisa pilih teman yang lain untuk sharing?
Syarbella, Pak. Siapa? Syarbella Ananda Putri. Oke, silakan Sarbella. Iya, halo Pak. Gimana? COVID-19 ini kan berdampak ke sektor ekonomi ya Pak. Ya. Di mana masyarakat Indonesia ini mengalami krisis ekonomi dikarenakan dampak dari COVID-19 ini. Apalagi nih sekarang ini adanya PPKM nih yang menutup hampir seluruh tempat masyarakat untuk mencari nafkah. Sampai adanya salah menyalahkan nih antara masyarakat, lalu aparat, dan pemerintahan. Banyak masyarakat, opini masyarakat juga yang mengatakan bahwa, dan menurut saya juga itu saya setuju gitu, di mana pemerintah ini terlalu over ke kasus angka COVID ini, terlalu over ke angka kasus COVID ini daripada ke ekonomi masyarakatnya gitu Pak. Oke, bisa juga. Ada masukan untuk Sarbella? Dia mengangkat soal ekonominya, masyarakat yang terdampak tidak bisa berusaha gara-gara PPKM darurat misalnya. Ada masukan nggak? Tetapi begini, Sarbella, tidak sekedar menggambarkan kesusahannya saja, tetapi melakukan edukasi juga bahwa dalam situasi kayak gini memang perlu ada pembatasan. Pembatasannya mobilitas, kemudian kerumunan dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana menyeimbangkan antara upaya protokol kesehatan mengurangi mobilitas dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk tetap mencari nafkah. Nah, coba Anda bisa menyeimbangkan antara dua hal itu. Karena khawatirnya begini, kalau misalnya kita hanya tulis tentang orang yang kesusahan mencari nafkah, kemudian Anda isinya tulisannya mengkritik semuanya tentang pembatasan-pembatasan, khawatirnya nanti jatuhnya adalah pada penolakan terhadap kebijakan protokol kesehatan. Khawatirnya kayak gitu. Jadi Sarbella bisa mengambil jalan tengah antara protokol kesehatan, mengurangi mobilitas dan kerumunan, kemudian satunya tentang bagaimana ekonomi tetap jalan. Dua hal itu bisa dipilih. Karena kalau misalnya hanya condong ke ekonomi saja, maka yang kesehatannya akan terabaikan. Tapi kalau misalnya kesehatan saja, yang ekonominya akan terabaikan pula. Jadi agak seimbang. Masukan saya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi masukan untuk Sarbella? Gak ada yang ngasih masukan nih. Sarbella mau pilih siapa selanjutnya? Siapa ya, bentar Pak. Mungkin Mas Aji Bintang Nusantara. Sudah tadi. Oh sudah. Oke, bentar. Siapa lagi yang belum ya? Solahuddin ini apakah sudah? Belum ya? Nah. Silakan, Solahuddin. Ini Solahuddin yang mana ini? Kamu Pak Manajer. Hah? Itu Pak Manajer itu. Mas Solahuddin ini teman saya dari Solo Post Institute atau mahasiswa? Maaf ya, dia bukan teman kita. Namanya udah itu deh. Yang belum siapa ya? Oh banyak sekali itu. Silakan, Anda sambil merem bisa itu. Vina Triana mungkin? Siapa? Vina Triana. Vina Triana. Halo Vina.
Halo Pak. Nah, silakan sharing gimana? Saya belum punya gambaran spesifik sih Pak, tapi kalau tema besarnya itu COVID, hal yang menarik perhatian saya itu tentang apa namanya praktek menimbun kayak gitu Pak. Jadi kayak ada praktek bisnis. Tapi yang paling menarik sih menurut saya yang tabung oksigen itu Pak. Soalnya salah satu penyebabnya juga bikin kayak lagi butuh-butuhnya terus malah banyak yang nimbun akhirnya susah didapetin dan pasien yang positif itu meninggal karena kelamaan nunggu kayak gitu Pak. Bisa juga soal tabung oksigen ya. Tapi kalau tabung oksigen nggak menimbun ya, karena kayaknya jarang menimbun. Lebih tepatnya kekurangan pasokan. Karena permintaan banyak, pasokannya sedikit. Kalau menimbun kayaknya enggak, karena jarang orang menimbun tabung. Disimpan di mana? Nah, kalau tabung kan susah. Atau mau menimbun oksigennya disimpan di mana? Kan harus ada tempat khusus kayak gitu. Bisa juga. Ya soalnya kebetulan sempat nyari juga tadi di Google maupun sempat nyari di Twitter itu banyak kayak link berita yang merujuknya itu penimbunan gitu sih Pak. Saya belum sempat baca keseluruhan gitu sih. Iya, bisa juga. Tabung oksigen. Nah, tinggal Anda paling ada permainan harga. Jadi orang yang jualan itu menaikkan harga tabung sampai beberapa kali lipat di marketplace, harganya naik. Anda melakukan wawancara dengan orang yang harus tunggang langgang dari upload satu ke upload yang lain atau dari tempat penjualan pengisian oksigen medis ke tempat yang lain. Itu di Jogja kan banyak, orang antri juga banyak. Kalau nggak salah berita terakhir ada cerita juga tabung oksigen milik Rumah Sakit PKU Jogja itu ditarik oleh vendor. Jadi gara-gara beda merek. Jadi kayak misalnya galon Aqua Anda isi air dari Fit atau yang lain. Jadi Aquanya marah kemudian ditarik galonnya. Itu yang terjadi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja. Nah, kalau misalnya mau ditulis itu menarik situasi kayak gitu. Ini soal persaingan antar vendor, antar merek, antar penyedia itu, tetapi berbahaya juga bagi nyawa orang. Itu Anda cari aja kasusnya di PKU Jogja. Nah, Anda coba analogi dengan tadi galon Aqua diisi Fit atau diisi merek lain kayak gitu. Menarik, jadi lucu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Atau tanggapan untuk Vina? Oke, kalau nggak ada, lanjutkan Vina ya. Anda bisa pilih siapa? Oke Pak, bentar. Siapa ya? Itu yang kameranya buka. Ya. Boleh memilih dari seluruh peserta yang hadir ya. Oke, bentar. Tadi deh yang tadi habis moderator itu Muhammad Rizky Yusrial Pak ya. Muhammad Rizky. Ya Pak. Silakan. Gimana? Ini saya tidak on cam Pak ya, soalnya saya sudah matikan webcam ini.
Gak apa-apa kan, Pak? Ya, silakan. Ya. Apa ya? Untuk kalau di daerah saya sih enggak, maksudnya selama corona ini ekonomi tidak berdampak sama sekali, malah penjualan hasil pertanian malah lebih meningkat selama corona. Boy. Petani malah lebih mendapat keuntungan yang cenderung di atas 100%. Itu tentu membingungkan ya untuk kita liput ya. Itu di mana? Oh, tempat saya di Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Itu apa pertanyaannya? Sawit atau Nanas, Pak. karet? Hah? Nanas. Nanas. Oke. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya nggak tahu, Pak. Selama corona nih banyak orang malah nyari buah-buahan kan. Pembelian malah meningkat kemarin. Apalagi saya sempat pulang selama 9 bulan kemarin. Sampai pesanan per satu orang aja sampai 3.000-an gitu untuk satu petani. Apalagi memang apa di daerah saya tuh 100% desa itu paling sekitar 10-20%-nya rumah, selebihnya kebun nanas. Memang pusat memang pencarian warga tuh di situ dan malah meningkat, jadi bingung kan. Tapi kalau saya sendiri ya, saya kalau maksudnya ini saya nggak tahu ini produk jurnalistik atau bukan, tapi saya lebih tertarik menuliskan peran Tuhan di masa pandemi. Iya, bagaimana mungkin Tuhan yang kita kenal sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi malah memberikan derita dan tangisan. Nah, apakah sebagai orang yang teis, sebagai orang beragama, tentu menganggap bahwa selalu ada hikmah, selalu ada dampak positif dari yang diberikan. Nah, saya nggak tahu ini produk jurnalistik atau bukan, tapi sepertinya tentu bagi saya menarik ini. Bagaimana mungkin? Apakah Tuhan memberi teguran kepada manusia yang cenderung eksploitatif? Apakah Tuhan pengen memberitahukan bahwa tidak selamanya manusia bisa mendominasi dunia gitu? Ya. Itu sih, Pak. Masih banyak lagi sih, cuman saya bingung aja, nggak tahu ini produk jurnalistik bukan. Ya, oke. Ada dua hal yang menarik. Pertama, soal warga malah untung dengan situasi kayak gini ya. Itu tetap menarik untuk ditulis. Anomali ketika lainnya pada mengeluh mengeluh soal banyaknya pembatasan, malah petani di Muaro Jambi mendapatkan cuan dari situasi kayak gini. Itu tetap bisa. Oke ya. Kemudian yang kedua, sekarang kalau misalnya mau menulis tentang peran Tuhan dalam kondisi sekarang, di mana Tuhan dan sebagainya. Kalau misalnya Anda mau menulis tentang refleksi, maka itu tidak masuk kategori jurnalisme bencana. Maksudnya itu lebih pada opini, ya kan? Tetapi masih memungkinkan apabila kita mau menulis tentang itu, topik itu untuk karya jurnalisme, produk jurnalisme. Caranya adalah kita membuat reportase tentang bagaimana orang menghadapi COVID. Ya kan? Ada orang yang menghadapi COVID dengan cara eksplosif. Dia teriak-teriak di grup WA, menyalahkan ini, menyalahkan itu, dan sebagainya. Ada yang sering pasang status di Instagram atau di Facebook dan sebagainya. Ada yang menarik diri, tidak mau bergaul dengan orang lain, membatasi diri, tidak mau ke masjid dan sebagainya. Ada orang yang mungkin dia santai saja, apa adanya, pokoknya kena ya kena, ora ya ora, percaya pada Tuhan, kayak gitu. Lah, ada beragam tanggapan orang terhadap COVID, cara mengatasinya. Lah, sekarang adalah Anda bisa membuat reportase itu, bukan refleksi pribadi Anda. Kalau misalnya refleksi pribadi Anda, nanti jatuhnya Anda menulis tentang opini atau artikel, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya Anda melakukan
observasi tentang masjid yang sekarang sepi, ya kan? Karena orang menjaga diri. Kemudian Anda melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama. Bagaimana Anda memaknai COVID ini dari sisi agama? Ada yang mengatakan ini cobaan, ada yang mengatakan wah ini adalah azab, ya. Oke, ini azab. Ada yang mengatakan ini adalah sebuah Tuhan, Pak. apa? Tentara Tuhan. Oke. Nah, ada yang mengatakan tentara Tuhan. Anda wawancara, benar nggak seperti itu? Kemudian kenapa mereka ngomong kayak gitu? Lah, itu reportase dan bisa ditulis. Dan Anda menulis tentang dari perspektif tentang bagaimana sikap pasrah menghadapi situasi. Nah, kayak gitu bisa. Atau Anda wawancara dengan ahli sufi. Suka film. Sufi itu suka film. Ada, kalau UIN banyak ya, sufi ya. Wawancara. Bagaimana harusnya seorang muslim menghadapi COVID kayak gini? Dengan sikap pasrah atau dengan sikap apa? Bagaimana Islam memandang situasi kayak gini? Bagaimana paham Jabariyah? Bagaimana paham Qadariyah memandang kayak gini? Itu bisa. Dan itu masuknya produk jurnalistik juga. Anda melakukan reportase, observasi, wawancara, dan riset juga bisa. Anda misalnya risetnya mengutip pendapatnya sahabat atau pendapatnya ahli agama pada zaman dulu. Kutip aja, kemudian Anda masukkan. Memungkinkan. Jadi soal nanas, oke, bisa. Soal reportase bagaimana sikap orang beragama dalam menghadapi situasi kayak gini juga boleh. Gitu, Rizky. Mohon maaf Pak, saya potong ya. Ya. Berhubung waktu kita terbatas, jadi saya sangat minta maaf karena diskusi kita harus diakhirkan. Sebelum mengakhiri diskusi, teman-teman jangan meninggalkan room terlebih dahulu ya. Terus untuk teman-teman yang belum dikasih kesempatan untuk menceritakan apa yang ingin teman-teman lakukan ya, reportase yang akan teman-teman lakukan, teman-teman bisa mengisi link yang sudah ada di kolom chat. Ya. Nah, mungkin buat terakhir ada closing statement, Pak. Oke, kawan-kawan, ini ada eksplorasi ya, kita diskusi ya tentang topik-topik. Anda bisa menulis di form itu rencana-rencana Anda, kemudian angle-nya apa kayak gitu. Nah, nanti kita diskusikan. Yang jelas coba cari isu yang menarik, yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Kemudian jangan sungkan-sungkan untuk melakukan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau misalnya ada tulisan lain di tempat lain yang menarik, Anda tiru, kemudian dimodifikasi. Asal jangan kopas ya, tapi dimodifikasi. Tempatnya di sana, otomatis di sini. Satunya tentang penjualan masker. Nah, Anda menulis tentang penjualan hand sanitizer. Tinggal memodifikasi saja. Saya kira demikian, Mbak Dewi. Kayaknya tulisan dari teman-teman akan menarik banget. Ya. Oke, terima kasih Mas. Sangat menarik sekali ya. Ya mungkin itu saja, saya kembalikan ke MC untuk acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Sifaul dan juga moderator untuk materi terakhirnya. Oke, sebelum penutup ya, kita ada sepatah kata atau sedikit nasihat dari Bapak Nanang Mizwar Hashim SOS MSI selaku Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Manajer Solo Post Institute yang dalam hal ini dia Pak Salahuddin ya. Pak Salahuddin, yang saya hormati juga pemateri Pak Syifaul Arifin yang juga telah memberikan materi yang sangat berharga buat peserta pelatihan hari ini. Oke teman-teman, saya tidak berpanjang lebar, saya hanya ingin mengutarakan sedikit pesan kepada teman-teman peserta pelatihan ini bahwa pelatihan ini dilaksanakan adalah dalam sebuah upaya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, kompetensi dalam bidang profesi jurnalistik. Saya berharap bahwa dari hasil penelitian ini akan menghadirkan sebuah produk-produk jurnalistik yang penuh dengan pendekatan, baik itu pendekatan jurnalisme data maupun dengan pendekatan jurnalisme bencana. Dan saya berharap juga dari pelatihan ini akan mengantarkan pada sebuah kemampuan profesional sehingga menghasilkan karya-karya jurnalistik yang kredibel, valid. Ya, ukuran valid itu kan banyak hal ya, salah satunya juga ditentukan oleh data-data yang kredibel dan juga menghasilkan sebuah karya-karya jurnalistik yang isinya adalah mampu sebagai sebuah media untuk interpretasi dari nilai-nilai core values prodi kita, yaitu komunikasi dan penyiaran Islam. Tentunya ada kata-kata Islam di situ. Saya berharap juga dengan interpretasi Islam itu bisa mengkolaborasi antara pendekatan jurnalistik dengan jurnalistik data, jurnalistik bencana dengan core values ke nilai-nilai keislaman itu. Sehingga dihasilkan sebuah karya jurnalistik yang memang punya peranan tidak hanya bersifat edukatif, tidak hanya bersifat informatif, akan tetapi menjadi sebuah tawaran solusi yang bisa memberikan dampak terhadap perubahan yang terjadi dalam realitas sekarang. Oke. Selanjutnya saya ulangi lagi ucapan terima kasih saya kepada Solo Post Institute, kepada rekan-rekan panitia pelatihan yang sejak dari awal sudah mempersiapkan pelatihan ini dengan maksimal. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada kesalahan karena prodi hanya bisa memfasilitasi program ini dengan dengan keterbatasannya. Ada sekian dari saya juga mau membuat pantun ini. Mangan kupat dicampur santen, dek menawi wonten lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Nanang Nizor Hashim, SOS MSI atas sepatah katanya. Selanjutnya ada sepatah kata atau sedikit penyampaian dari Ibu Profesor Dr. Haja Marhumah MPD selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekaligus menutup pelatihan jurnalisme kita yang telah berlangsung selama 2 hari. Baiklah, kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Mbak Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Pak Syifaul Arifin. Wah, namanya Syifaul Arifin. Memang betul-betul sebagai obat ini ya, obat. Harusnya dokter ya, Bu. Hah? Harusnya dokter. Ya, kalau masih ada di situ yang saya hormati Pak Ikhwan Prasetyo, Pak Cahyadi, dan Pak Adi Mutakin. Yang saya banggakan Bapak Kaprodi dan Sekti, Bapak Ibu dosen ya, kalau ada yang ikut ini, dan yang paling saya cintai adalah mahasiswa-mahasiswi Prodi KPI yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin.
Saya sangat senang sekali. Saya sempat mengikuti Pak Sifaul Arifin, tapi tadi ya 30-40 menit. Andaikan dari depan mungkin saya semakin apa namanya senang ya. Saya tadi sempat mengikuti di belakang-belakang saja. Saya memberikan apresiasi yang sangat dalam kepada KPI yang sudah melaksanakan kegiatan ini ya selama 2 hari. Selama 2 hari bagi mahasiswa-mahasiswi yang dalam keadaan seperti sekarang ini masih banyak juga yang mengikuti. Itu artinya bahwa program ini sangat penting ya. Sangat penting. Paling tidak ada 3 hal ya terkait dengan masalah fakultas, kepentingan prodi dan juga kepentingan mahasiswa-mahasiswi. Bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang memang menjadi concern dari prodi KPI ya, dan itu sudah dicanangkan Pak Syifa. Jadi program ini sudah dicanangkan setahun yang lalu. Artinya bahwa KPI memang sudah punya semacam apa ya, kegiatan-kegiatan prioritas, kemudian kegiatan-kegiatan berjenjang bagi mahasiswa, pengetahuannya baik itu terkait dengan jurnalistik maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih ya kepada khususnya ini memang kepada Solo Post Institute ya. Jadi Solo Post itu ada anunya ya, jadi ada sebuah lembaga yang untuk mentraining macam-macam ini ya. Saya jujur rame-rame kedaulatan rakyat lagi. Soalnya saya sering menulisnya di Kedaulatan Rakyat. Saya jarang menulis di Solo Post, mungkin kesempatan yang lain ya. Biasanya saya di analisis itu dulu selama selama 3-4 tahun ya. Sekarang sejak jadi dekan iki rodo apa jenenge? Ibu. Ya, saya kira kalau seperti Mas Sifaul atau teman-teman yang lain itu kan memang sudah concernnya di situ, sudah di luar kepala lah. Kalau sebetulnya tulis menulis ini kalau itu sedang mood kira-kira seperti itu ya, dan sudah punya visi dan misi terhadap apa yang ingin ditulis itu sebetulnya sudah mengalir saja. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang dalam kepada Solo Post Institute. Mudah-mudahan ini bukan kayaknya tidak kali yang pertama ini ya Mas Iva atau Pak Nanang. Mudah-mudahan ke depannya memang ini menjadi langganan gitu bagi prodi KPI, karena memang prodi KPI ingin menguatkan ya mahasiswa-mahasiswinya untuk concern pada pemberitaan dan seterusnya ya, pada pemberitaan, pada bagaimana menulis berita dan seterusnya. Kemudian yang kedua tidak hanya itu ya, tetapi manfaat dari kegiatan ini memang diharapkan bahwa mahasiswa itu akan ada produknya, produk report seperti apa dalam hal kalau sekarang misalnya akan memilih berita-berita yang terkait dengan masalah COVID, yang terkait bagaimana Islam dan COVID, bagaimana ya dan segala sesuatunya yang terkait dengan COVID, terkait dengan KPI-an dan terkait dengan dakwah. Tadi Mas Nanang sudah menjelaskan bagaimana core value dari UIN Sunan Kalijaga, bahwa UIN Sunan Kalijaga itu memang ada pada lembaga gitu ya, yang itu menguatkan integrasi interkoneksi keilmuan. Jadi melihat COVID itu bukan, tadi saya sempat mendengar melihat COVID ini apakah ini rekayasa pemerintah dan seterusnya. Kita sampai kepada integrasi dan interkoneksi bidang keilmuan, bahwa COVID secara medis ini ada, ya sudah ada. Bagaimana kita mensikapi sebagai umat Islam, apakah pendekatannya tadi pendekatan sufi, apa pendekatan fikihnya, apa pendekatan moralnya, apa pendidikan karakternya dan seterusnya. Tetapi kita mengambil Pak Syifa kalau itu mengambil core-nya, kita mempercayai gitu ya. Jangan sampai mahasiswa
itu langsung kontraproduktif bahwa kok tidak ada rekayasa. Wah, itu madhab Bu Siti Fadilah. Misalnya seperti kita madhabnya bagaimana ini ada dan bagaimana kita mengedukasi masyarakat, memberikan penyiaran terhadap masyarakat, memberikan kepada masyarakat. Saya kira itu Pak Siva. Nyun sewu kalau tidak tetapi ini suara dari pimpinan yang harus menguatkan hal itu, karena kalau tidak nanti KPI akan menjadi bagian yang kontra, katakanlah seperti itu ya. Ya, kemudian diharapkan memang ada nanti beberapa produk dari mahasiswa yang bisa nanti mungkin Pak Nanang bisa dijadikan sebagai contoh-contoh ketika mengajar, bagaimana menulis prolognya, bagaimana menulis kontennya, dan bagaimana menulis endingnya. Nah, seperti itu harus dibukukan, kemudian oleh Pak Syifa dan juga teman-teman yang lain. Begitu juga ini sangat besar sekali manfaatnya bagi dosen ya. Saya kira dosen harus selalu mengupdate beberapa data yang terkait dengan perkembangan kira-kira kejurnalistikan gitu ya, agar tidak stagnan dan mengikuti pembaharuan keilmuan, baik itu ilmu yang dibangun berdasarkan kepada temuan-temuan di lapangan maupun ilmu-ilmu murni yang berdasarkan kepada teori. Tetapi saya termasuk yang mengikuti mazhab bahwa antara teori dengan antara teori dengan lapangan itu saling bersinergi. Justru teori itu harus dibangun dari pengalaman lapangan-lapangan. Saya kira Anda juga bisa melihat hal itu. Kemudian yang terakhir saya kira saya merasa senang, mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi kita yang ikut pada kegiatan ini, kebetulan kegiatan ini ada di satu tempat ya, di mana saya nggak tahu, kalau dilihat di belakangnya itu kayaknya memang tempatnya asri gitu ya Pak Nanang ya. Tempatnya asri, hal ini untuk memudahkan saya kira, karena memudahkan panitia dalam menghimpun mahasiswa-mahasiswi, tapi juga ada yang di daerah-daerah. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang terakhir, satu kepada Kaprodi dan Sekprodi yang selalu melakukan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan untuk menampilkan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan visi dan misi UIN, sesuai dengan visi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan juga sesuai dengan visi dan misi keprodian. Saya kira itu yang menjadi penting ya. Kemudian bahwa kegiatan yang seperti ini mungkin ada tahapan-tahapannya Pak Nanang. Katakanlah kalau yang pertama itu ya basic, kemudian yang kedua apa, dan sampai kepada yang advance. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti ada berkelanjutan, dan peserta yang ada di sini mungkin nanti jangan diculke, kemudian diberikan beberapa pelatihan berikutnya. Saya merasa senang karena KPI ini banyak menjuarai festival atau apa, itu karena kreasi-kreasi dari mahasiswanya yang saya kira memang dimulai dari model-model seperti ini ya. Nah, terima kasih sekali lagi kepada pembicara, kepada mahasiswa, mahasiswi. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat dalam, dan tolong dijaga kesehatannya. Kemudian KPI juga ada yang teman-teman kita ada yang terpapar juga ya. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menjaga prokes kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Saya kira itu saja apa yang bisa saya sampaikan, dan marilah kita membaca Al-Fatihah ya, yang sebagai penutup ini. Yang pertama kita tujukan kepada kita bersama, baik itu
keluarga kita, mudah-mudahan semua dijauhkan dari COVID-19, yang sudah terkena mudah-mudahan bisa disembuhkan, segera disembuhkan. Kemudian yang kedua, mari kita membaca Al-Fatihah ini khusus kepada keluarga kita, anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini dan segera mengangkat COVID-19 ini dari Indonesia. Dan yang ketiga, mari kita membaca Al-Fatihah ini ditujukan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Syifa, oleh teman-teman mulai dari kemarin itu bermanfaat bagi kita, masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, dan kemudian bisa diaktualisasikan lewat pena kita, lewat mulut kita, lewat tangan kita, ya. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, saya kira dengan pembacaan Fatihah ini saya harus mengakhiri. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haja Marhumah MPD selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya ada sepatah kata dari Bapak Salahuddin selaku Manajer Salopos Institute. Kepada Bapak Salahuddin dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan, Ibu Marhumah, dan Bapak Nanang selaku Kaprodi, dan Mas Irawan selaku Ketua Panitia, dan teman-teman semuanya. Senang sekali Salopos itu bisa bekerja sama dengan UIN Yogyakarta ya. Ini baru kali pertama. Kalau di Solo kami sudah banyak bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ya. Dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kerjasama di bidang-bidang yang lain. Amin. Nah, sebenarnya secara pribadi saya tuh punya hubungan yang erat dengan UIN Jogja ya, karena kakak saya itu juga lulusan di Fakultas Adab IAIN waktu itu ya. Sinten, Pak? Tontowi Johari. Oh alah, ya Allah, alhamdulillah. Loh, Dosen kenapa? UI. Bukan dosen UI. Sekarang bukan. Dulu di politisi di politisi di Boyolali, tapi sekarang sudah pensiun dari politikus. Dan adik saya juga lulusan Fakultas Syariah UIN Jogja juga gitu ya. Alhamdulillah. Dulu saya SMA saya di Jogja di MAN 1, kemudian kos saya juga dekat dengan UIN. Saya juga sering sholat taraweh di Masjid UIN. Nah, dulu di dekat masjid itu ada lapangan, Bu. Nah, kalau sore saya sering main bola di situ. Jadi sudah seperti rumah sendiri ya. Makanya saya senang sekali ketika Mas Irawan menawarkan untuk kerjasama, itu sangat senang sekali. Nah, Salopos ini sudah lama berdiri, sebenarnya sudah tahun 2008 ya. Dulu namanya Lembaga Pelatihan Jurnalistik Salopos, kemudian kami ubah namanya jadi Salopos Institute ya. Kami memang konsentrasi di pengembangan literasi ya, terutama literasi baca dan tulis ya. Kami punya banyak program pelatihan ya, semua genre jurnalistik insya Allah kami punya kompetensi ke sana ya. Dan Salopos itu juga lembaga penguji ya, kompetensi wartawan. Jadi kami berhak untuk mengeluarkan sertifikat buat wartawan profesional ya. Nah, kami juga sudah pernah bekerja sama dengan Fakultas FISIP ya, Ilmu Komunikasi Undip, untuk membuat uji kompetensi jurnalistik ya, bukan uji kompetensi jurnalis tapi uji kompetensi jurnalistik untuk menguji kemampuan mahasiswa di bidang jurnalistik ya. Nah, siapa tahu nanti juga bisa kerjasama dengan UIN Jogja. Dan Agustus nanti kami juga akan menguji mahasiswa ilmu komunikasi UNS ya. Jadi nanti semacam sertifikat pendamping ijazah ya, sebagai mengukur
kompetensi mahasiswa di bidang jurnalistik ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Dekan, Pak Nanang, dan Pak Irawan. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Salahuddin selaku manajer Salopod Institute atas kata-katanya. Nah, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pelatihan jurnalisme data dan jurnalisme bencana Prodi KPI UIN Sunan Kalijaga hari pertama dan kedua. Wah, materinya nih ada 8 materi ya yang sangat menginspirasi dan menambah insight baru nih buat kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi di KPI ini khususnya yang ingin jadi jurnalis. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi, Ibu Dekan, Bapak Ketua Panitia, para pemateri dan juga teman-teman semua dalam kontribusinya selama 2 hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari kemarin dan hari sekarang dapat bermanfaat bagi kita di hari kedepannya, baik terutama dalam hal kebaikan dan juga pekerjaan nanti ya. Oke, pantun nggak nih? Oh belum ya, bentar. Ada evaluasi dulu dari Ketua Panitia Pak Wibi, silahkan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Dekan, yang terhormat Pak Manajer Salopod Institute, dan Pak Sifaul yang masih di sini. Izin Bu Dekan ini mau melakukan evaluasi kegiatan khususnya bagi peserta. Ya, ini bagi teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Sifaul tema-tema yang digali tadi. Silahkan nanti diisi formnya itu, usulan tema, kemudian ada rencana pembicara, kemudian gambaran tulisannya nanti seperti apa, formnya itu diisi. Nanti juga di-share di grup WA peserta itu. Kemudian setelah itu kita akan masukkan 4 pembicara plus Pak Sudin ke grup peserta itu yang nanti saling berkomunikasi selama kurang lebih 1 minggu untuk pendalaman tema dan 1 minggu kemudian penulisan. Setelah itu naskah jadi diedit dan diterbitkan oleh Salopod Institute. Kiranya begitu nggih Pak Salahuddin, Pak Sifaul. Jadi nanti izin untuk memasukkan tim Salopod Institute ke grup mahasiswa peserta. Selain mahasiswa nanti juga kita akan kolaborasi tulisan dengan beberapa dosen KPI. Jadi buku nanti adalah kolaborasi mahasiswa dan dosen KPI UIN Suka. Seperti itu. Mohon izin memasukkan ke grup dengan keseruan grup ya, dengan keseruan grup mahasiswa nanti bisa dilihat di grup. Nanti mohon bantuannya untuk Salopod Institute dan terima kasih dukungannya Pak Kaprodi, Bu Dekan. Mohon bimbingannya selama ini nanti dan sampai nanti penerbitan buku mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih semuanya. Terima kasih peserta yang sudah bergabung selama 2 hari ini, yang sudah sabar mendengarkan materi dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC untuk berpantun. Baik, terima kasih kepada Bapak Irawan Wibisono FIKOM selaku Ketua Panitia dari pelatihan jurnalisme ini. Baiklah, saya Nufadila Andini selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun perkataan yang tidak berkenan selama acara berlangsung. Jangan lupa pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Lemari kaca licin mengkilat. Cakep. Saya retak terkena bata. Cakep. Meski pertemuan kita cukup singkat, jangan lupakan kebersamaan kita. Asik. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Iya, teman-teman, Bu Dekan, Pak Nanang, Irawan dan kawan-kawan. Iya, teman-teman.